orang Indonesia itu kurang. Karena kita susah keras. Kita orangnya susah keras, maksudnya susah. Enggak, gua mau meeting jam 8 nggak datang, gua tinggal gitu. Itu tuh kita susah. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Adirman Mahendra nih. Selama 2 tahun pernah ngerasa jatuh nggak? Nah ini. Pernah ngerasa jatuh tuh waktu pisah itu tadi, pisah company karena berantakan kan semuanya. Sekarang mungkin nggak jatuh, tapi saya ngerasa ada semuanya jadi slow down gitu karena COVID ini kan. Jadi nggak merasa seoptimis tahun kemarin. Jadi bukan ngerasa jatuh ya, tapi optimisnya beda gitu. Dulu tuh udah kepikiran, oke, nanti next kita pengembangan studionya kayak gini. Sekarang lebih mikir, oke, dengan tim yang ada, kita survive aja dulu deh, gitu sih. Tahun lalu itu kan pas COVID malah ya? Tahun lalu pas, ya maksudnya sebelum COVID. Sebelum COVID. Berarti memang karena kita banyak potensial project tahun kemarin. Jadi optimisnya beda gitu. Karena apa? Karena proyeknya banyak yang cancel gitu, atau banyak yang ke hold atau? Iya, banyak yang ke hold. Kayaknya 50% ada kayaknya cancel dan hold. Jadi kita sekarang di Studio Tanah belum mikirin development, belum mikirin pengembangan selanjutnya, tapi yang penting tim sekarang masih semuanya utuh. Kita kan bersepuluh sekarang. Nah, bersepuluh ini masih stay semua tanpa kalau bisa tanpa ada pengurangan gaji gitu deh. Jadi masih yang penting kita oke dulu gitu. Studio bersepuluh juga lumayan banyak loh untuk biro arsitektur loh, studio. Bersepuluh kan sama admin, ada orang finance sama admin. Jadi Studio Tanya punya financial controller. Oh ya, ini penting. Saya nggak bagus dalam manage uang. Saya orangnya gampang ngeluarin duit. jadi kita hire financial controller untuk ngurus finance sama pajak, terus sama admin. Gitu. Jadi tim arsiteknya sih nggak bersepuluh, bertujuh. Godaan paling besar apa nih? Kalau ada kamera baru keluar? Enggak sih, bukan pengeluaran pribadi. Oh. Jadi buat pengembangan office, maksudnya kayak, oke, kita perlu nggak ya hire orang lagi? Kita perlu nggak ya beli komputer yang bagusan gitu, yang gitu-gitu deh. Perlu nggak ya naikin gaji gitu? Karena oke, ini performanya bagus atau bonus gitu ya. Nah, kalau nggak ada financial controller, saya nggak punya logic atau ilmu yang tepat untuk membacking semua keputusan saya itu. Gitu. Karena itu krusial sih. Apalagi kalau timnya itu core-nya. Ya, pokoknya kalau udah punya tim yang cukup besar itu cukup krusial untuk bisa ngatur. Dan dengan adanya financial controller, kita selalu ada meeting proyeksi gitu ya, proyeksi setahun ke depan. Dari proyek yang sudah ada gimana gitu. Jadi saya terbantu untuk itu. Kalau kita mulai build tim dan mencari financial controller, itu harusnya di background pendidikannya lebih ke apa tuh? Akuntansi, manajemen, atau financial controller saya accounting background. Accounting ya. Tapi untuk di awal saya rasa nggak perlu full time. Bisa part time. Dulu awal-awal saya part time financial controller. Basically itu bisa dilakukan di awal waktu terbentuk, baru pertama bikin, atau misalkan kita harus udah punya track record dulu setahun 2 tahun, jadi kalau dia tanya datanya pun kita udah bisa jawab, oh tahun kemarin omsetnya sekian, per bulan sekian, operational cost sekian gitu. Harus di awal atau enggak nih? Kalau saya sih nggak ada salahnya di awal, karena kita jadi bisa. Kita kan kalau pas bikin kantor awal-awal kan kita pasti punya working capital ya namanya. Nah, working capital ini mau diapain? Apa mau nyewa rumah buat dijadiin kantor, atau mau beli tanah terus ngebangun kantor, atau work from home dulu tapi dibeliin komputer yang bagus gitu. Nah, itu kan kita bisa consult gitu. Tapi ini beda-beda ya, karena beberapa orang memang punya manajemen finansial yang bagus. Memang orangnya strict gitu ya. Nah, saya tuh orangnya nggak bisa strict. Kalau nggak ada yang nge-strictin gitu. Kalau nggak ada yang ngebatasin gitu. Ya karena balik lagi ke kalau perusahaan sih pengaturan cash flow sih itu penting memang. Kalau nggak ada cash flow-nya ya bubar juga pada akhirnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Anik Nurul.
Pak Japa pernahkah ditinggal partner kerja waktu lagi sibuk-sibuknya proyek, dan bagaimana pengembangan SDM di sana? Kalau ditinggal nggak pernah ya, cuman kita waktu itu memang memutuskan untuk pisah, tapi bukan ditinggal ya, kita memutuskan untuk pisah. Terus pengembangan SDM, nah ini pengembangan SDM ini sih, kita tuh selalu punya weekly meeting. Di weekly meeting itu, saya minta mereka untuk mempresent apa yang harus mereka kerjakan selama 1 minggu. Di situ sebenarnya misinya adalah, kan memang harus diakui ya, di in term of management orang Indonesia itu kurang, karena kita susah keras. Kita orangnya susah keras, maksudnya susah. Enggak, gua mau meeting jam 8 nggak datang, gua tinggal gitu. Itu tuh kita susah. Karena kita lebih, ya kita tunggu deh 20 menit lagi deh. Jadi bukan keahlian kita di sini di Bali gitu ya. Nah, itu weekly meeting itu saya masukin beberapa input ke mereka. Terus sisanya lebih ini ya, pendampingan. Kan kalau dalam kerja kan kita arsitek cuman ber-7 ya, desainer. Itu kita lumayan intens jadi ya, maksudnya. Nah, disitulah sebenarnya training terjadi juga gitu, di proses pendampingan. Jadi proses weekly meeting sama meeting proyek sama pendampingan. Jadi nggak ada kelas khusus. Oh, kita sempat sih ada English class gitu, karena beberapa orang di sini kan klien kita ada satu proyek lain dari Singapura, terus ada satu proyek bareng Mihi itu kan si ini orang Amerika, jadi selalu dalam bahasa Inggris. Terus kalau ada klien Australia gitu, Villa itu kan juga bahasa Inggris. Jadi kita cuma sempat ada kelas si English class ini doang. Sekarang udah nggak ada. Sisanya itu sih pendampingan sama masukan-masukan ketika meeting. Jadi waktu meeting itu kita diskusi, dan waktu diskusi itu kan jadi ada transfer knowledge. Dan buat saya penting untuk melakukan alignment ya. Alignment itu bukan kayak direct order. Kamu tuh harus gini, desain kamu harus gini, desain kamu harus gini gitu. Kalau buat saya penting ngomong ke mereka untuk ceritakan visinya, visi yang jauhnya. Nanti secara otomatis mereka akan ngikutin itu gitu. Jadi guideline. Jadi saya nggak berusaha untuk nggak micro. Enggak, kamu harusnya kerjanya ini dulu, nanti setelah itu ini, nanti setelah itu ini. Saya nggak pernah sedetail itu gitu. Jadi saya lebih ke visinya. Nanti bangunan ini harus ini, kualitasnya seperti ini, jangka waktu proyeknya segini, ini kamu atur. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.